Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat yang kami hormati, dalam dialog ini antara saya dengan Hasan Madura dengan Pendeta Lamsen Naibahu, di dalam dialog ini intinya adalah Bapak Lamsen ini masih penasaran dengan isi Bible itu sendiri, yaitu tentang bahwa Yesus menolak orang-orang yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan gitu loh. Di dalam Bible itu sendiri dikatakan seperti itu gitu loh. Untuk lebih jelasnya silakan tonton video itu, jangan sampai di skip. Mudah-mudahan yang mendukung channel ini, mendukung channel dakwah ini, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan rezeki yang berlimpah ruah, juga diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Silahkan Anda tonton video ini tentang keseruan Pendeta Lamsin dan penasarannya Pendeta Lamsin Naibahu terhadap Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Selamat menyaksikan. Jasad Firaun masih ada. Hasan Madura, kamu hanya klaim-klaim saja tanpa bukti. Kamu bilang jasad Firaun masih ada, ditemukan. Itu klaim-klaim Islam saja, divideokan. Kamu apa tidak tahu banyak kebohongan-kebohongan dari Islam? Sangat banyak kebohongan-kebohongan. Saya tidak percaya. Kamu bilang embrio dalam perut wanita, perkembangan janin di dalam perut wanita itu Al-Quran sudah mengatakan sebelum dokter tahu. Dari mana Hasan Madura ngomong seperti itu? Salah betul itu. Al-Quran mengatakannya, coba dari satu tetes ani, ya, dari satu tetes, kan bodohnya di situ, menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging. Itu menurut Al-Quran. Segumpal daging menjadi tulang belulang. Mana ada seperti itu? Setelah tulang belulang itu ada, dibungkus lagi tulang belulang itu dengan daging. Nah, itulah namanya bayi dalam kandungan itu. Tidak ada proses terjadinya bayi dalam kandungan itu. Seperti itu tidak ada. Bukan seperti itu. Salah total itu. Kenapa saya bilang salah total? Ya, kita sendiri, siapapun sudah bisa melihat melalui alat canggih. Tidak ada proses seperti itu. Lagi juga, mana ada terjadi tulang belulang di dalam rahim wanita itu. Itulah salahnya Allah itu mengatakan seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi perkembangan janin itu serentak sudah ada, memang bakal mata, bakal kaki, bakal daging, bakal di dalam janin, sudah sama-sama serentak berkembang itu. Bukan seperti uraian Al-Quran. Tidak ada seperti itu. Dari satu tetes mani, coba, masa tidak ada berperan indung telur dari wanita, ya? Itunya bodohnya Al-Quran itu. Salah total itu bukan dari Allah, sebut salah itu. Kita mengetahui dari alat-alat canggih, tidak ada seperti itu. Yang sebenarnya adalah dari satu sel sperma bertemu dengan satu sel telur wanita. Itu yang bertemu, itu berkembang menjadi janin. Bukan seperti Al-Quran katakan, dari satu tetes mani menjadi
satu tetes darah, segumpal daging menjadi tulang belulang dibungkus lagi dengan daging. Nah, dagingnya sudah habis jadi tulang belulang, daging dari mana lagi membungkus tulang itu? Kan sudah salah. Jadi jangan asal diterima penjelasan yang tidak jelas ya. Hasan Madura tidak benar itu, tidak. Saya tidak percaya kepada Al-Quran karena beritanya bohong. Maaf, saya baru tahu ternyata kamu itu adalah orang goblok. Bodoh, tidak mengerti arti tidak dan bukan. Kamu tidak bisa memahami arti. Bukan semua orang yang berseru-seru kepada Yesus masuk surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kamu tidak mengerti. Jadi ada dua kelompok yang memanggil Yesus Tuhan itu, yaitu satu kelompok pertama, yaitu orang yang melakukan yang dikehendaki Yesus atau yang dikehendaki Bapa di surga. Dia memanggil Yesus Tuhan, juga melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang masuk surga. Yang kedua, kelompok yang memanggil Yesus Tuhan tidak masuk surga karena tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang tidak kamu pahami. Jadi saya, kalau seperti otakmu itu, saya tidak akan melayanimu lagi. Karena kamu tidak mengerti bahasa Indonesia. Pak Lamsen, Bapak Pendeta Lamsen yang terhormat, Anda mengatakan, jasad Fir'aun itu adalah sebuah kabar kebohongan. Sebenarnya Anda ini mengatakan bohong bukan berdasarkan ilmu pengetahuan gitu, tapi berdasarkan asumsi Anda. Karena apa? Karena Anda belum pernah meneliti tentang hal itu. Para ilmuwan Barat Eropa tidak menyangka hal itu gitu. Tidak menyangkal hal itu, bahwa jasad Fir'aun itu ditemukan di laut setelah 100 tahun daripada Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran ini mengabarkan dulu bahwa jasad Fir'aun itu adalah utuh gitu. Pada saat Al-Quran diturunkan, itu jasad ini memang belum ditemukan, tetapi setelah 100 tahun kemudian, itu proses baru Al-Quran ini terbukti bahwa jasad Fir'aun itu ditemukan akhirnya gitu. Berhubung Anda ini tidak mempunyai ilmu pengetahuan sama sekali, mungkin Anda sibuk dengan mencari uang, dan Anda tidak pernah tahu kabar tentang itu, ya dikira itu bohong. Karena memang apa? Karena Anda memang tidak tahu gitu. Tetapi kalau para ilmuwan yang meneliti hal itu benar fakta mengejutkan. Bahkan banyak orang mu'alaf gara-gara apa? Ini ketika jasad Fir'aun ini ditemukan. Karena apa? Karena Al-Quran mengabarkan sebelum jasad itu ditemukan. Bagaimana bisa Al-Quran mengabarkan tentang itu? Gitu. Ini Al-Quran ini membuktikan bahwa Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Allah. Gitu. Dan Anda juga menyalahkan tentang embriologi yang terjadi, proses terjadinya terciptanya anak di dalam rahim kan begitu. Dan di situ kan ini ya, dari setetes air mani, kemudian itu menjadi segumpal darah, kemudian menjadi tulang belulang dan dibungkus lagi dengan kain. Nah, dan Anda mengatakan, itu tidak benar. Para ilmuwan manapun, tidak ada yang, para kedokteran, ahli kedokteran apapun, dimanapun dia, tidak pernah menyangkal hal ini. Gitu. Kalau mungkin Pak Lamsen bukan dokter ya, Lamsen ini bukan dokter, maka saya menyangkal. Karena ketidaktahuan Pak Lamsen, bukan berarti Al-Quran yang salah. Itu sebabnya karena Pak Lamsen bukan dokter dan juga tidak punya pengetahuan tentang itu. Kan begitu. Nah, begini ya, dari mani kemudian menjadi segumpal darah gitu. Segumpal darah. Dari darah ini kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian di daging itu menjadi tulang belulang dan dibungkus dengan daging. Ini artinya apa?
Artinya antara tulang dan daging ini lebih dulu daging. Kemudian di dalam daging itu kemudian tumbuh tulang gitu. Nah, itu disebut dibungkus dengan daging. Bukan berarti bukan berarti dibungkus kayak kacang. Anda ini nggak mengerti dalam kalimat bahasa sastra yang tinggi sebenarnya gitu loh. Nah, ini di dalam daging inilah kemudian tulang itu berproses gitu. Akhirnya apa? Sehingga bayi yang keluar itu sudah punya tulang. Kalau Anda mengatakan di dalam rahim nggak ada tulang, Anda ini nggak tahu apa-apa sebenarnya. Bayi itu lahir sudah lengkap, artinya sudah ada tulangnya di dalam gitu. Walaupun bayi itu masih tulangnya itu belum sekeras sekarang gitu. Kan bayi memang gitu. Kalau keras sudah besar di dalam rahim gimana Pak? Tulang tapi belum keras gitu. Tapi ada tulangnya tetap di dalam daging, sehingga tulang ini terbungkus oleh daging. Artinya daging ini ada di luarnya gitu. Itu sudah ada tulang di bayi, itu sudah ada tulangnya gitu. Walaupun tulangnya itu masih belum sekeras Anda sekarang gitu Pak Lamsin. Wah, kalau sekeras Anda bisa nendang-nendang Pak Lamsin, bisa waduh Anda ini gimana sih Pak Lamsin? Itu sebenarnya gini Pak Lamsin, bukan Al-Quran yang salah, tetapi pengetahuan Anda yang belum nyampe ke situ gitu. Karena apa? Karena memang Anda bukan ahli gitu. Tetapi kalau kedokteran manapun ini tidak terbantahkan Al-Quran ini. Setelah bahkan ada penelitian sampai 2 tahun gitu. Para ilmuwan barat Eropa gara-gara embriologi ini maka menjadi seorang mu'allaf gitu loh Pak. Kenapa? Karena dia itu meneliti sudah puluhan tahun. Kemudian Al-Quran sudah mengatakan sejak sebelum adanya alat-alat canggih itu gitu loh Pak. Ya kalau Anda cuman narik tali-tali kapal, tali-tali apa ya gak tahu Pak Lamsin. Sama gitu loh. Gak tahu. Bukan Al-Qurannya yang salah, Andanya yang gak tahu gitu loh. Kan begitu Pak Lamsin. Terus kemudian Anda mengatakan bukan semua orang yang menyeru kepada Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Nah di sini coba Anda perhatikan Pak Lamsin. Bukan semua orang yang menyeru kepada Yesus itu sebagai Tuhan yang masuk surga Pak Lamsin. Siapa yang masuk surga? Melainkan, lihat kata melainkan ini, lihat melainkan itu, melainkan dia yang melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa, kan begitu. Nah, kehendak Bapa ini apa gitu loh Bang Sid. Kita kan sekarang ini bukan lagi melihat pada ayat yang menyeru kepada Yesus Tuhan, tetapi yang masuk surga melainkan. Nah, kalimat melainkan ini, melainkan yang masuk surga ini adalah orang yang mengikuti kehendak Bapa, kan begitu. Kalau orang yang pertama itu memanggil Yesus Tuhan ini tidak masuk surga, siapa yang masuk surga? Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa, gitu. Nah, di sini ada kata melainkan gitu loh Pak Sid. Terus kalau Anda mengatakan, saya tidak bisa mengerti bahasa Indonesia, sebenarnya Anda ini cuman tertutup oleh sebuah dogma agar tidak boleh meninggalkan Yesus sebagai Tuhan. Itu dogma Bang Yasin. Kenapa saya dogma mengatakan itu dogma, itu klaim? Karena bukan ajaran Yesus itu sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, kan begitu. Maka dogma itulah yang tidak bisa Anda lepas. Anda tidak bisa netral gitu. Sehingga kalimat apapun akan Anda tolak gitu. Kan begitu. Nah, setelah lanjut lagi kepada Matius 7 tadi. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, orang yang masuk surga ini adalah orang yang mengikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa sih gitu? Banyak kehendak Bapa itu. Karena apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus aku, kan begitu. Artinya apa yang Yesus katakan itu adalah dari Bapa gitu. Dan bukan kehendak Yesus sendiri, melainkan kehendak Bapa yang di surga, kan begitu. Kehendak Bapa, apa yang Yesus ucapkan dan apa yang Yesus lakukan itu kehendak Bapa, kan begitu.
Kalau bukan ucapan Yesus itu bukan kehendak Bapa, tapi kehendak klaim-klaim manusia semata gitu loh. Nah seperti Anda menuhankan Yesus gitu misalkan gitu ya. Itu bukan kehendak Bapa karena bukan ucapan Yesus gitu. Itu adalah hanya sebuah klaim manusia dan kemudian Anda mengikuti klaim tersebut gitu. Klaim itu sebuah klaim, orang yang menuhankan Yesus itu sebuah klaim, klaim tersebut kemudian ditulis gitu loh Bang. Nah, tulisan itulah yang Anda ikuti kan begitu. Atau sebuah klaim yang didoktrinkan, yaitu yang didoktrinkan itu disebut dengan sebuah dogma kan begitu. Yang didogmakan kepada kepada pengikut-pengikut Paulus. Kemudian dogma itulah dianggap sebuah kebenaran gitu. Padahal itu hanya berdasarkan dogma, berdasarkan klaim, bukan benar-benar dari ajaran Yesus kan begitu. Nah, kita lanjut lagi dalam Matius tadi. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa kan begitu. Nah, di sini walaupun dia itu mampu bermukjizat, mampu mengusir setan, mampu bermukjizat, bernubuat dan mengusir setan demi nama Yesus, tetap akan ditolak orang itu gitu loh. Coba Anda bayangkan. Ini bukan Kristen kaleng-kaleng loh pasti. Bukan seorang Kristen mingguan loh. Ini mampu bernubuat, mampu bermukjizat, mampu mengusir setan gitu loh. Ini bukan kaleng Kristen kaleng-kaleng. Ini top ini kalau sudah begini. Nah, itu pun akan ditolak oleh Yesus gitu. Karena apa? Karena di situ adalah dianggap memanggil Yesus sebagai Tuhan itu adalah sebuah kejahatan menurut Yesus itu sendiri. Kapan Yesus akan menolak hal itu? Nanti setelah hari terakhir. Artinya hari kiamat ditolaknya, itu hari kiamat menjelang hari kiamat. Itu namanya hari terakhir. Artinya belum kiamat itu. Yang disebut dengan hari terakhir ini adalah belum kiamat, menjelang kiamat, makanya disebut hari terakhir gitu. Kalau sudah kiamat itu tidak ada hari lagi kan begitu. Kenapa dikatakan di sini hari terakhir? Hari terakhir ini adalah hari sebelum kiamat. Itu disebut dengan detik-detik atau hari-hari terakhir kan begitu. Nah disitulah Yesus akan menolak orang-orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Karena itu dianggap sebuah kejahatan kan begitu. Begini Bang. Kedokteran manapun tidak ada yang membantah tentang penciptaan atau penciptaan manusia di dalam rahim yang disebut dengan proses penciptaan di dalam rahim ini, yang disebut dengan embriologi di dalam Al-Quran itu sudah lengkap gitu. Bukan hanya itu, banyak banyak sekali tentang menerangkan di dalam Al-Quran itu tentang embriologi. Padahal zaman dulu tidak ada tidak ada kampus atau universitas kedokteran, itu belum ada alat canggih. Dari mana Nabi Muhammad mampu mengetahui tentang proses di dalam rahim ini gitu loh? Dari mana gitu? Memangnya Nabi Muhammad SAW kuliah di mana, kuliah kedokteran di mana gitu, sehingga Nabi Muhammad mengetahui hal itu gitu. Nah, setelah 1700 kemudian maka di situ ada universitas kedokteran. Ya kurang lebih 1700 tahun 1700 itu baru ada kampus atau universitas kedokteran. Nah gitu. Dan setelah berkembangnya zaman baru-baru ini, banyak orang itu kagum, takjub kepada Al-Quran yang menjelaskan tentang proses embriologi ini kan begitu Pak. Nah mungkin orang yang tidak pernah meneliti, orang yang bukan dokter, orang yang bukan ahlinya, ya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dasarnya memang tidak tahu tentang embriologi. Tapi kalau orang yang ahli meneliti tentang embriologi, maka akan kaget setelah Al-Quran diterangkan seperti itu gitu loh. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang embriologi tersebut gitu? Ilmu kedokteran itu alat-alat canggih yang ada di era sekarang itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran gitu loh. 1400 tahun yang lalu, 1700 tahun yang lalu gitu. Nah, setelah era sekarang alat sudah canggih, maka
Al-Quran ini diketahui keagungan Al-Quran ini diketahui berdasarkan alat canggih, berdasarkan penelitian tentang embriologi tersebut gitu. Orang yang ahli akan kagum dengan hal ini gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin manusia itu mengetahui proses penciptaan manusia di dalam rahim. Nggak mungkin tahu gitu loh. Kecuali dia itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum ada orang itu berpikir ke situ dulu itu. Al-Qur'an sudah menjelaskan gitu. Sebelum orang itu berpikir ke situ, Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang embriologi itu seperti apa gitu. Kan begitu Pak Lamsin. Nah, kalau Pak Lamsin bilang itu bohong. Apa berdasarkan apa Pak Lamsin itu mengatakan bohong gitu? Apakah cuman itu bohong? Tetapi Pak Lamsin tidak punya dasar untuk membantah Al-Qur'an gitu. Seandainya Al-Qur'an ini sebuah kebohongan, maka para ilmuwan itu tidak akan kagum dengan embriologi ini, tentang embriologi yang diterangkan oleh Al-Qur'an ini gitu. Sampai saya ketawa lihat kamu Hasan Madura, saya ketawa. Aduh, ada nggak bidan di kampung kamu? Tanyalah bidan itu, apakah seperti Al-Quran mengatakan itu? Apakah seperti Al-Quran? Jadi fungsi sel telur wanita tidak ada disebutkan di Al-Quran, tidak berfungsi. Al-Quran itu bagaimana? Kamu kok percaya kepada Al-Quran? Ya, kenapa percaya kepada ajaran Al-Quran seperti itu? Tidak, saya tidak percaya. USG, coba lihat USG, mulai bertemunya sel telur dengan sperma di USG bisa terus sampai melahirkan, bisa dilihat perkembangannya. Tidak seperti Al-Quran bilang, setetes mani segumpal darah, habis segumpal darah menjadi segumpal daging, habis segumpal daging ini menjadi tulang belulang. Jadi dagingnya sudah habis, jadi tulang belulang. Nah, dibungkus lagi jadi tulang belulang, kurang dagingnya. Daging dari mana lagi membungkus tulang belulang ini? Daging dari mana lagi? Salah kan? Nah, setelah dibungkus, itulah menjadi bayi. Bagaimana begitu Al-Quran? Tidak ada. Salah total. Saya bertaruh lah. Kalau ada kitab biologi atau ilmu biologi bisa mengatakan seperti itu. Saya bertaruh lah. Ya. Taruh apapun saya mau. Tidak ada. Hasan Madura. Kasihan saya melihat kamu Hasan Madura. Kasihan, betul-betul saya kasihan melihat kamu. Kamu sepertinya guru. Ya. Tapi kosong semua omonganmu ini. Kosong, kasihan saya lihat kamu. Masalah Fir'aun itu hanya klaim Islam. Cari di mana kitab manapun tidak ada yang mengatakan bahwa itu jasad Fir'aun ketemu. Bukan, itu klaim-klaimnya Islam saja. Tidak ada orang barat mengakui. Itu satu. Yang kedua, kitab biologi manapun tidak pernah mengatakan bahwa hanya air mani saja yang menjadi bayi itu. Tetap harus ada ketemu sel sperma dengan sel telur. Al-Quran itu salah total. Tanya dimanapun, ilmuwan dimanapun. Hanya kamu yang percaya bahwa satu tetes air mani bisa jadi manusia. Hanya Al-Quran. Semua ilmuwan, semua bidan, semua kitab-kitab biologi, cari dimanapun, tidak ada seperti itu, tidak ada. Sepertinya kamu terlalu yakin kepada Al-Quranmu itu yang salah itu. Salah. Yang benar adalah satu sel telur dengan satu sel sperma ketemu di dalam rahimnya wanita itu. Jadi bersatu. Itulah yang berkembang menjadi bayi di dalam rahim wanita. Tidak seperti Al-Quran bilang, satu tetes air mani menjadi satu gumpal darah. Tidak sempat seperti satu gumpal darah menjadi satu gumpal daging. Tidak ada. Di kitab biologi manapun tidak ada. Hasan Madura, kamu jangan mau dibohongin Al-Quranmu itu. Kamu dibohongin, betul-betul kamu dibohongin. Tidak ada seperti itu. Salah total. Bukan saya ngomong ya. Walaupun saya orang bodoh,
Tapi saya pernah belajar biologi waktu SMP SMA. Nggak usah kita belajar. Sekarang kita bisa melihat pakai apa itu? Pakai alat-alat sekarang kelihatan. Tidak pernah terjadi ada tulang khusus di dalam perut wanita, tidak pernah. Jadi tengkorak tidak ada, lalu dibungkus. Tidak ada. Jadi proses kelahiran bayi itu tidak seperti itu. Salah total, salah total. Jadi hanya satu sperma dan satu sel telur itu yang bertemu dalam rahim wanita, maka itu menjadi bayi. Ya, Hasan Mudara ya, jangan percaya kepada Al-Quran ya. Salah itu Al-Quran, salah total. Biar dibawa kemanapun, saya diadili dimanapun, saya persalahkan Al-Quran di situ. Saya berani mempertanggungjawabkan ini. Dimanapun, kamu jangan percaya kepada ajaran Al-Quran seperti itu, dimanapun. Ini kamu lari lagi Alkitab saya. Sepertinya kamu percaya kepada Alkitab saya. Seolah-olah Alkitab saya kamu yakini benar. Tapi kamu salah memahami. Jadi Yesus di Alkitab saya itu kamu yakini benar. Yesus yang pernah mati tersalib. Padahal Yesus yang tidak pernah mati tersalib itu kamu tinggalkan di Al-Quran. Jadi kamu sangat membingungkan Hasan Mudara. Kasihan saya dari kamu, kasihan. Sepertinya kamu merasa pinter, padahal kosong sama sekali. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku masuk ke dalam sorga. Kamu tidak mengerti, bukan setiap orang yang berseru itu kepada Tuhan itu, kepada Tuhan, ya. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan masuk ke dalam keadaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Artinya bukan setiap orang itu ada yang masuk ke surga yang berseru kepada Yesus Tuhan, ada yang tidak. Kamu tidak mengerti itu karena kamu sudah diliputi oleh otak-otak Islam. Tidak akan mampu kamu memahami, tidak akan mampu Hasan. Bawa kemanapun pasti ada orang masuk ke dalam surga yang menyebut Yesus Tuhan. Di dalam Alkitab itu maksudnya di situ pasti ada orang. Sebagian tidak masuk. Kenapa tidak masuk itu? Melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang tidak masuk, itu yang masuk. Yang tidak masuk tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kamu itu tidak mengerti. Bukan setiap orang masuk ke dalam kehendak surga yang berseru-seru kepada Yesus Tuhan. Tidak semua. Tapi ada sebagian. Ada setengah yang kamu bilang tadi. Setengah ada. Separuh lagi tidak. Hasan Madura ya. Jadi saya kasihan lihat kamu Hasan Madura. Belajarlah kamu sedikit lagi. Kasihan lihat kamu. Baca dulu kitab biologi ya. Al-Quran itu salah total itu ya. Kamu terlalu percaya kepada ustadz-ustadz itu. Banyak pernyataan bohong semua. Pernyataan salah yang tidak bisa dibuktikan. Memang kasihan kamu Hasan Madura ini. Aku heran Hasan Madura terhadap kamu ini. Sepertinya kamu sangat yakin kebenaran 100% Alkitab saya. Sehingga kamu dengan bangga dan semangat menceritakan tentang Yesus di Alkitab saya. Yesus itu menurut Alkitab saya bukan Tuhan. Yesus itu menurut Alkitab saya mengatakan hanya orang yang melakukan kehendak Bapa masuk surga, bukan orang yang berseru-seru kepada aku Tuhan. Dan lain-lain masih banyak kamu percaya tentang Alkitab saya. Jadi bagaimana sesungguhnya keyakinanmu terhadap Alkitab saya? Tapi Alkitab saya itu mengatakan Yesus tersalib. Sudah kamu percaya itu? Alkitab saya mengatakan Yesus sudah naik surga. Apakah kamu percaya itu? Pernah mati. Apa kamu percaya itu? Dengan kata-kata Alkitab saya. Bagaimana sesungguhnya Hasan Madura sikapmu terhadap Alkitab saya? Begini Pak Rosin ya. Saya ini ketawa kalau Anda ini berbicara tentang embriologi. Kan begitu ya. Anda mengatakan tidak ada fungsi telur segala macam gitu loh. Dan Al-Qur'an salah. Tanya aja ke bidan gitu. Nah, bidan itu kan walaupun dia itu kan tidak mendalami tidak mendalami tentang penciptaan manusia atau penciptaan bayi di dalam rahim kan gitu. Dia itu cuma tahu
sekilas gitu berdasarkan westin. Namun ketika orang itu memperdalam, mempelajari, maka kagum dengan Al-Quran gitu. Dan di sini Anda dan setetes kan dari setetes mani kan begitu ya, kemudian menjadi segumpal darah yang begitu. Nah, memang dari manusia ini semua memang dari setetes mani itu Pak Lamsir. Nah, kalau Anda bertahu di situ ada sel telur dan segala macam, itu kandungan daripada setetes mani itu gitu loh. Artinya yang mani yang banyak itu, misalkan tidak semua itu tidak menjadi manusia semua, cuman setetes yang jadi gitu loh Pak. Nah, dari setetes ini mengandung jutaan sel-sel telur gitu. Nah, Anda berbicara tentang kandungan mani, itu kan begitu. Sedangkan yang Al-Quran bahas adalah proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang wanita, kan begitu Pak Lamsin. Dan Anda berbicara tentang kandungan mani gitu, ya nggak sinkron Pak Lamsin gitu. Nah, di sini yang Al-Quran ceritakan ini adalah proses penciptaan manusia di dalam rahim. Bukan manusia pertama loh ya, tetapi proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang wanita, kan begitu. Dia itu memang yang jadi manusia itu cuma setetes gitu loh masalahnya. Setetes ini kemudian mengandung jutaan sel telur gitu. Nah, kemudian sel telur ini terus menyemprotkan sampai ke bertemu sel telur wanita dengan sel telur laki-laki, akhirnya bertemu kan begitu. Itu proses, itu sebuah proses cara kerjanya gitu loh Pak. Bukan proses tentang penciptaan bayi manusianya di dalam rahim, tetapi cara kerjanya begitu. Yang Anda bahas kan cara kerjanya kan begitu Pak. Nah, Al-Quran ini menggambarkan Al-Quran ini menggambarkan tentang penciptaan, ibarat gini ya, manusia itu pencipta, manusia ini dari tanah gitu. Kemudian Anda mengatakan, masa dari tanah, kok ini daging gitu. Pokoknya dari tanah, seperti itu alasan Anda ini. Katanya masa tanah jadi tulang, kan gitu. Itu prosesnya yang Anda permasalahkan gitu. Nah, kalau berbicara proses nanti di situ ada namanya keterangan daripada Al-Quran seperti hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal-hal itu seperti itu gitu loh Mas. Ini menggambarkan tentang penciptaan manusia di dalam rahim seorang wanita gitu loh Mas. Pertama itu dari setetes air mani gitu. Walaupun banyak, bukan setetes mani itu yang jadi itu cuma setetes gitu loh Mas. Setetes ini juga mengandung banyak jutaan sel telur gitu di dalam mani itu gitu. Dia itu yang berputar-putar di dalam rahim itu, semua itu yang Anda ceritakan itu hanya proses gitu loh Pak Lapsi. Nah, kalau Anda sel telur segala itu kan merujuk kepada kandungan mani, kandungan air sperma itu Pak Lapsi. Kalau kita berbicara tentang kandungannya, ya memang di situ ada sel telur segala macam. Al-Quran tidak menjelaskan belum kalau di dalam ayat lain ada tentang penjelasan tentang sel telur. Namun di dalam ayat ini segumpal darah dari setetes mani kemudian segumpal darah, itu kan begitu. Nah, itu semua itu sudah diteliti oleh para ilmuwan gitu loh Pak. Tentang hal itu, nah, dari setetes mani ini kemudian menjadi segumpal darah. Nah, setelah Anda mengatakan tidak ada sel telur bertemu segala macam, itu prosesnya Pak Lamsin. Itu proses air mani itu, bagaimana cara kerja air mani, itu yang Anda bahas di situ. Sedangkan di dalam Al-Quran menceritakan tentang penciptaannya gitu. Dari setetes air mani, kemudian dari situ menjadi darah, menjadi segumpal darah. Artinya ini darah. Awalnya itu sebelum kita daging, sebelum ada mata, sebelum ada ini, itu berupa darah. Gitu loh Pak. Segumpal darah. Darah beku, seperti darah beku gitu loh Pak. Itu namanya segumpal darah, kan begitu Pak. Nah, dari situ kemudian menjadi daging. Menjadi daging Pak. Dari segumpal darah kemudian menjadi daging gitu loh Pak. Nah, menjadi daging kemudian
menjadi tulang gitu loh Pak Nasir. Dan dibungkus dengan daging-daging. Nah di sini artinya Anda tidak paham ya. Yang disebut dengan menjadi artinya tulang itu tumbuh gitu loh Pak Nasir. Tumbuh di dalam daging tersebut gitu loh Pak Nasir. Maka daging itu disebut membungkus tulang gitu loh Pak Nasir. Karena tulang itu tumbuh di dalam tulang itu tumbuh di dalam daging, maka disebut daging itu membungkus tulang. Bukan membungkus seperti rujak, seperti nasi gitu dibungkus kemudian bukan seperti itu Pak Lansing gitu. Tetapi yang disebut di sini ini kan bahasa sastra yang tinggi Pak Lansing. Yang disebut dengan apa ya? Kemudian menjadi tulang dan dibungkus dengan daging. Dagingnya itu pancet dari darah menjadi daging, ya daging itu Alhamdulillah. Kemudian menjadi tulang, gitu loh. Nah begini Pak Lamsen, perhatikan konteks kalimatnya. Bukan semua orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, atau bukan semua orang yang memanggil aku sebagai Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Nah, di sini coba Anda perhatikan, melainkan. Artinya orang yang memanggil, dari pertama, bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan yang masuk kerajaan surga. Melainkan, nah kata melainkan di sini, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Gitu. Artinya bukan yang memanggil Yesus Tuhan itu yang masuk surga, melainkan siapa yang masuk surga? Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Kan begitu Pak Lamsin, sudah jelas melainkan. Kecuali kalimatnya begini. Bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan kecuali mereka itu mengikuti kehendak Bapa. Kalau menggunakan kata kecuali, baru ada hubungannya dengan yang pertamanya tadi dari depannya. Tapi kalau bukan melainkan, nah gitu. Bukan Pak Lamsen yang akan dipanggil presiden misalkan, bukan Pak Lamsen dipanggil presiden, melainkan Hasan, nah gitu loh. Seperti itu Pak Lamsen. Artinya Pak Lamsen itu gak dipanggil, melainkan Hasan yang dipanggil, kan begitu. Nah kalimat melainkan beda dengan kalau gini kalimatnya. Kalau menggunakan kecuali misalkan, bukan Pak Lamsen yang dipanggil kecuali Pak Lamsen berbakti, kan begitu. Nah kalau menggunakan, tapi kalau sudah menggunakan melainkan, artinya lain daripada yang memanggil Yesus Tuhan, lain daripada situ gitu loh Pak Lamsen. Artinya yang memanggil Yesus Tuhan itu tidak akan pernah masuk surga. Siapa yang masuk surga? Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa gitu loh. Itu yang masuk surga kan gitu. Nah, terus dilanjutkan, sehebat apapun dia, walaupun dia itu mampu bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, tetap tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Coba Anda bayangkan, Kristen seperti apa itu Pak Lamsen? Orang yang memanggil Yesus Tuhan, dia itu mampu bernubuat, mampu bermukjizat, mampu mengusir setan. Dia itu kan sudah Kristen kelas ini Pak Lamsin. Kelas bukan Kristen sembarangan, kolak gitu loh. Kok masih ditolak? Apalagi Kristen kece-kece, dia pasti dilempar ke neraka kan gitu Pak Lamsin. Sedangkan Kristen yang gitu aja ditolak gitu loh. Itulah yang harus Pak Lamsen benar-benar pelajari gitu. Agar apa? Agar tidak seperti ayat itu. Orang yang manggil Yesus Tuhan tidak akan pernah masuk kerajaan surga gitu. Ya itu. Nah, itulah di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23 itu sudah terang jelas, bukan setiap orang yang memanggil Yesus, bukan setiap orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, atau bukan setiap orang yang memanggilku, yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan dia yang
mengikuti kehendak Bapa. Artinya bukan yang menyeru Yesus Tuhan ini yang masuk surga, tetapi siapa yang masuk surga, yaitu melainkan orang yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Nah, kehendak Bapa ini apa? Kehendak Bapa ini pun itu sudah dijelaskan oleh Yesus sebenarnya gitu loh. Apa yang dijelaskan oleh apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri melainkan dari Bapa yang mengutus aku, kan begitu. Nah, di situ apa yang Yesus katakan itu, apa yang Yesus contohkan itu semua adalah kehendak Bapa. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus dianggap Tuhan itu adalah kehendak Bapa? Ya bukan. Kenapa dikatakan bukan kehendak Bapa? Karena itu bukan ucapan Yesus, bukan ajaran Yesus. Orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu bukan ajaran Yesus. Nah, kalau bukan ajaran Yesus berarti bukan kehendak Bapa gitu loh. Maka orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu tidak akan pernah masuk kerajaan surga dan akan dicap sebagai kumpulan orang-orang jahat oleh Yesus itu sendiri, kan begitu. Nah, di sini kapan Yesus kenapa Yesus dulu tidak menolak gitu. Mungkin orang-orang Kristen akan mengatakan, "Duh, kenapa orang-orang itu Yesus tidak menolak gitu zaman dulu." Nah, di sini di ayat ini juga diterangkan, di hari terakhir aku akan berterus terang. Nah, di sini Yesus memang dulu belum menolak, terus kemudian sekarang belum menolak. Nanti setelah Yesus berterus terang di hari terakhir, Yesus sendirilah yang akan menolak orang yang menyeru kepada Yesus sebagai Tuhan gitu. Artinya Yesus akan berterus terang nanti gitu di hari terakhir menjelang hari kiamat tersebut gitu. Disitulah Yesus akan berterus terang. Mungkin sekarang ini orang-orang Kristen masih mengikuti dogma karena Yesus belum menolak hal itu. Nanti setelah hari terakhir itulah Yesus yang akan menolak. Karena apa? Karena memanggil Yesus sebagai Tuhan dianggap sebuah kejahatan. Sehebat apapun orang itu tetap dianggap kejahatan dan tidak pernah masuk kerajaan sorga. Dan Yesus sendiri yang akan menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan gitu. Nah, sinkron dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran pun diajarkan begini. Nanti Yesus ini, Nabi Isa ini adalah sebagai tanda-tanda atau pengetahuan bagi hari kiamat. Begitu. Nah, di situ nih yang dimaksud dengan pengetahuan hari kiamat ini apa maknanya? Artinya gini, kalau Nabi Isa itu datang, artinya kiamat itu sudah dekat. Nah, disinilah sebagai pengetahuan bagi kita. Gitu loh. Bagi kita sebagai manusia, contohnya gini, Nabi Isa itu sudah datang sekarang, berarti kiamat sudah dekat gitu loh. Nah, disitulah disebut dengan pengetahuan gitu. Artinya Yesus ini adalah Nabi Isa ini adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat gitu loh. Sebagai tanda-tanda bahwa hari kiamat akan segera tiba gitu loh. Artinya hari kiamat benar-benar sudah dekat kalau Nabi Isa itu sudah datang, kan begitu. Nah, di dalam Islam juga dijelaskan setelah Yesus datang ini tujuannya apa? Yang pertama, Yesus mematahkan salib. Nah, kalimat mematahkan salib ini adalah mematahkan argumen-argumen yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan gitu. Artinya orang yang memanggil Yesus, orang yang memanggil Nabi Isa sebagai Tuhan akan ditolak oleh Nabi Isa itu sendiri. Gitu. Nah, sinkron dengan Matius 7 ini, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Bukan yang menyeru Yesus Tuhan itu yang masuk surga gitu. Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Nah, disitulah yang masuk surga itu adalah orang yang mengikuti kehendak Bapa. Yang menyeru kepada Yesus Tuhan itu tidak akan pernah masuk kerajaan surga itu. Dan itu belum terterang Yesus memang. Karena kenapa Yesus kok belum terterang? Karena orang yang menuhankan Yesus eranya itu adalah eranya setelah Yesus tiada baru Yesus itu dipanggil Tuhan, kan begitu. Nah, setelah Yesus tiada, kemudian Yesus ini dipanggil Tuhan, maka Yesus belum sempat menolak, kan begitu. Nah, kemudian kapan Yesus akan menolak? Setelah hari terakhir, nanti inilah Yesus
tempat Yesus menolak orang-orang Kristen, orang-orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, orang-orang yang menyeru Yesus sebagai Tuhan akan ditolak oleh Yesus itu sendiri. Sehebat apapun orang itu pasti akan ditolak oleh Yesus gitu. Dan tidak akan, orang yang menyeru kepada Yesus sebagai Tuhan tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Begitulah hasil dialog saya dengan Bapak Lamsin Naibahu gitu loh. Mudah-mudahan yang mendengar yang mendengar dialog ini mendengar jawaban-jawaban saya, mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rizkinya dan dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Dan selalu dukung channel ini, mudah-mudahan selalu dimudahkan rizkinya, diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.